Bapak Ibu, ini adalah sebuah webinar Emau Center yang kami adakan di ini adalah salah satu platform metaverse yang ada. Jadi kalau saudara perhatikan di sana yang bergerak-gerak itu adalah avatar saya. Ya, memang hari ini saya berdandan sedikit berbeda di metaverse ini dengan rambut yang keren begitu ya, dengan jaket. Nah, saudara, apa yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini, saya akan memulai dengan satu bagian tentang tentang teknologi, ya, termasuk metaverse di dalamnya. Setelah itu baru kemudian Pak Ibu Kastia akan membawakan dari sisi kehidupan spiritual. Oke, saya akan memulai dengan slide ini. Kita ada di zaman industri 4.0. Kalau misalnya kita lihat bagaimana kita berkembang sampai sejauh ini, ya dimulai dari industri 1.0, industri 2.0, kemudian 3.0, 4.0, kita hari ini bahkan mungkin ada yang mengatakan kita sudah memasuki, hampir memasuki era 5.0. Nah, oke, ini ada yang mengatakan suara kecil ya, jadi Bapak Ibu, kita ada di era industri 4.0 ya, dan akan memasuki era 5.0. Dan apa yang sudah kita alami sejauh ini sangat-sangat mencengangkan sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana kita di era ketika kita masih di zaman mungkin pra-modern, kemudian kita di masa menjelang reformasi, di Renaissance, di sana terjadi penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Ya, di sana mesin cetak ini kemudian dipakai untuk mencetak surat-surat indulgensi, mencetak Gutenberg Bible, tapi dampak terhadap kehidupan bergereja dan spiritual juga sangat terasa. Salah satu dampaknya tentu saja adalah terjadi pencetakan surat indulgensi yang kemudian akan memicu terjadinya reformasi Luther. Pencetakan Gutenberg juga berdampak terhadap kehidupan spiritual. Kenapa? Karena sejak saat itu orang-orang mulai bisa mempunyai Alkitab sendiri. Ya, tidak perlu lagi untuk membaca Alkitab itu di gereja dan sebagainya, tapi mereka bisa mempunyai Alkitab sendiri karena semakin affordable dibandingkan sebelumnya. Nah, ya, oke, kita masih sama-sama sedang belajar. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi reformasi Luther itu ya terjadi antara lain karena kan ada surat indulgensi yang dijual pada saat itu, kemudian pencetakan Gutenberg Bible memungkinkan orang mempunyai Alkitab sendiri, dan terjadilah kemudian jadinya spiritualitas itu personalized, karena sekarang mereka membaca Alkitab sendiri, mereka mengalami sendiri, ya, itu yang terjadi. Nah, hal yang berikutnya yang juga terjadi pada masa ini adalah bahwa di masa berikutnya kita memasuki penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap ini kemudian memicu terjadinya revolusi industri yang 1.0. Pada masa ini lahir kelas pekerja industri di kota-kota, lalu muncul juga pekerja anak, lalu terjadinya urbanisasi. Ya, semua ini tentu saja berdampak terhadap gereja. Apa yang terjadi? Gereja-gereja di pedesaan itu mengalami krisis. Kenapa? Karena para jemaatnya itu kemudian pindah bepergian ke kota untuk bekerja. Ya. Lalu kemudian anak-anak juga mereka yang tadinya memang sudah tidak bekerja dan sebagainya, sekarang mereka bergaul dengan para pekerja, ya, pekerja-pekerja kasar, dan kemudian mereka tertular dengan berbagai perilaku yang tidak baik. Nah, apa yang dialami oleh gereja di pedesaan ini juga dialami oleh gereja di perkotaan, karena di perkotaan orang-orang juga akhirnya jadi bekerja, ya, sampai kemudian terjadi ada masa-masa ketika gereja sangat resah karena jemaat mereka itu jadinya bekerja di hari Minggu dan sebagainya karena tuntutan industri pada saat itu. Tentu tidak semua melakukan itu, tapi sebagian. Dari sini lahirlah kemudian gerakan sekolah minggu. Ya, anak-anak ini dilihat oleh Robert Drakes bahwa mereka liar dan sebagainya. Ada juga kemudian sebagian melihat bahwa kemiskinan menjadi masalah yang sangat besar di dalam dunia saat itu, maka muncullah gerakan social gospel juga. Di era yang selanjutnya, kita melihat bahwa terjadilah penemuan listrik. Ya, terjadi penemuan listrik. Nah, listrik ini memang kemudian disusul oleh penemuan gelombang radio dan sebagainya, dan ini memungkinkan terjadinya Industrial Revolution 2.0. Ada mass production di sana,
Dan pada masa ini adalah masa awal abad ke-19, ya, awal abad 19 kemudian sampai dengan abad 20, terjadilah berkembangnya youth culture, khususnya di awal abad ke-20. Gereja mengaitkan melihat youth culture itu adalah satu budaya yang dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan. Ya, ini adalah berkat penemuan listrik yang memungkinkan industrial revolution, penemuan gelombang radio, karena radio sudah set up, maka iklan-iklan produk itu muncul di mana-mana, lagu-lagu juga terdengar di mana-mana, berkembanglah youth culture. Tapi youth culture masa ini dianggap dosa dan pemberontakan. Maka dampaknya terhadap gereja apa? Gereja kemudian giat melakukan penginjilan dan correction. Ya, kita bisa melihat ini adalah zamannya antara lain Billy Graham nanti akan memunculkan pelayanan lewat radio. Kita juga akan melihat munculnya banyak pelayanan-pelayanan yang berbasis radio Bible Class misalnya. Ya, dan ini tentu nanti akan terus berlanjut dengan penemuan televisi juga, ya, di televisi juga. Di era 1970-an, dunia kemudian menemukan transistor, ya, yang disusul dengan kemudian IC, ya, chip-chip IC, dan juga integrated circuit, ya, dan kemudian akhirnya komputer. Dan ini memungkinkan lahirnya revolusi industri 3.0, ya, di mana di sana terjadi automation. Ya, banyak hal yang tadinya mungkin dikerjakan dengan orang, walaupun mungkin sudah pakai mesin uap, tapi itu sifatnya adalah sangat manual begitu. Tapi sekarang automation. Ya, banyak robot mulai lahir dan sebagainya. Dan sementara itu karena teknologi ini juga semakin sudah matang, youth culture juga jadinya merambah lebih luas dan ini sudah menjadi matang. Gereja akhirnya mulai mengakui bahwa youth culture itu di tengah-tengah kondisi seperti ini, ya, ini tidak bisa diabaikan lagi. Maka gereja mulai melahirkan youth ministry, ya, di era ini. Dan mereka banyak memenuhi gereja dengan program-program. Ya, jadi youth ministry-nya itu program driven, nanti bikin retreat, nanti bikin ini, bikin itu, ya, nanti bikin acara-acara yang menarik untuk menandingi apa yang terjadi di luar sana. Di sini juga kemudian karena lahir youth ministry, maka lahirlah youth pastor yang khususnya mereka melakukan discipleship terhadap orang-orang muda. Ya, jadi saudara kita melihat bagaimana ini sangat mempengaruhi sekali gereja di masa itu. Ya, apalagi yang terjadi, saudara? Di tahap berikutnya adalah kemudian teknologi komputer itu akhirnya menjadi satu teknologi yang sangat matang, ya, dan lahirlah internet di mana komputer itu bukan lagi sebuah komputer yang berdiri sendiri, tapi kemudian interconnected. Ya, internet itu merambah dunia dan kemudian terjadilah Industrial Revolution 4.0. Ya, ini adalah yang kemudian orang juga sebut sebagai era informasi dan kemudian belakangan hari-hari ini mungkin sekitar 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir khususnya, kita sangat akrab dengan istilah IoT atau Internet of Things, di mana segala-segalanya itu bisa connected ke internet dan serba terhubung. Kita pakai Fitbit misalnya di pergelangan, ini bukan Fitbit, tapi mungkin ada saudara ada yang pakai Fitbit, ya, Xiaomi Watch begitu ya, Samsung Watch dan sebagainya, semua bisa menampilkan data-data kita, terhubung dengan handphone kita, terhubung kemana-mana. Itu eranya IoT, ya, Internet of Things, di mana di sana teknologi-teknologi wearable, istilahnya wearable technology itu begitu masifnya. Apa yang terjadi dengan gereja di era ini? Youth culture itu menjadi begitu dominan, saudara. Karena semuanya itu kan berbasis teknologi, semuanya itu kita bisa dapatkan itu karena berkat teknologi. Dan kaum muda adalah penguasa teknologi. Mereka adalah yang kita sebut sebagai digital native, mereka yang sangat paham sekali teknologi, jadi mereka yang banyak ada di sana, jadinya kita banyak bertanya kepada mereka sebenarnya. Ya, gereja menjadi juga memperhatikan bahwa kaum muda itu menjadi orang-orang atau kelompok yang tidak bisa diabaikan. Karena kenapa? Kalau kita mengabaikan mereka, mereka punya banyak sekali tempat alternatif bagi mereka. Maka gereja mulai memikirkan bagaimana gereja itu harus presence bagi kaum muda. Tema kunci dalam pelayanan masa ini adalah communion dan mission. Nah, saudara, apa yang terjadi ini tentu saja masih akan terus berlangsung ke depan. Ya, malam hari ini kami mencoba memberanikan diri dengan menyajikan sedikit dari sisi sisi teknologinya mungkin dengan metaverse begitu. Ini hanya salah satu dari sekian banyak yang bisa dipakai sebenarnya, hanya salah satunya saja. Dan ke depan masih akan terus berkembang. Di depan itu banyak yang disebut dengan artificial intelligence,
ya, virtual reality, augmented reality, bahkan kemudian yang kita sebut metaverse itu akan terus masih berkembang. Sekarang ini boleh dikatakan masih di masa-masa yang sangat baru sekali. Nah, apa bedanya virtual reality dengan augmented reality? Mungkin itu yang perlu saya jelaskan sedikit. Ya, saudara bisa lihat screen, ya, gitu. Kalau virtual reality itu adalah kita masuk ke sebuah dunia yang sama sekali itu mungkin bangunannya juga dibikin, jalan-jalannya dibikin dan sebagainya. Itu virtual reality. Ya, kita masuk ke sebuah dunia. Tapi kalau augmented reality itu adalah mungkin kita pakai kacamata seperti ini, tapi melalui kacamata itu kita kemudian bisa melihat mungkin ada orang berupa hologram muncul di depan kita, atau seperti di gambar yang di bawah itu, ya, yang ditunjukkan oleh orang di bawah ini, ya, yang ada di sebelah kanan layar Bapak Ibu ini, ya. Orang ini dia mengenakan sebuah kacamata dan kacamata itu kemudian memproyeksikan sebuah benda untuknya. Ya, kalau saudara pernah nonton Marvel mungkin nonton Iron Man, dia mendesain Iron Man-nya dan sebagainya dengan Jarvis, dan ada komponen-komponen yang bisa muncul, dia bisa gerakkan tangannya dan kemudian expanding. Sebenarnya augmented reality itu kira-kira seperti itu. Dan teknologinya sebenarnya memang sudah ada. Tapi ya tentu saja tidak sampai bisa membuat Iron Man, ya, tapi teknologi itu sudah ada. Nah, apa yang juga terjadi dengan perkembangan saat ini adalah bahwa kita sangat akrab yang disebut, ini saya tidak akan tampilkan, saudara bisa nanti download PowerPoint-nya, ya. Kita juga bisa melihat apa itu metaverse. Metaverse itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Metaverse itu sudah dikenal oleh dunia, istilah ini sejak tahun 1992. Ya, jadi waktu itu memang masih sangat berupa fiksi yang muncul di sebuah buku oleh seorang bernama Neil Stephenson. Tapi kemudian istilah ini dipakai dan kemudian jadi beken gara-gara berapa bulan lalu, mungkin baru berapa bulan ya, atau kurang dari setahun, ketika Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta. Ya, dan dia mengatakan mereka akan berfokus di metaverse. Baru saat itu kita rame-rame bicara metaverse. Sebenarnya ini adalah sebuah istilah yang sudah sangat lama dan teknologinya sendiri itu sudah hadir bersama dengan kita sejak lama. Saya tampilkan di layar di atas yang di sebelah ujung jauh sana, ya, itu adalah yang disebut dengan di sini itu yang disebut dengan di atas, ya, itu Minecraft. Ya, itu Minecraft. Sementara yang ada di sebelah kanan saudara yang di atas ini namanya Fortnite, ya, ini game di mana orang-orang di sana mereka bisa bertanding, mereka bisa tembak-tembakan, mereka bisa berantem, begitu kan? Tetapi teknologi game ini kemudian diubah menjadi tempat untuk kita masuk ke sana, lalu kita bukan berantem di sana, tapi kita ngobrol, begitu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat kami pada malam ini lakukan. Sebenarnya ini adalah platform game sebenarnya, tapi kemudian sudah dijadikan dalam tanda kutip sebuah metaverse. Pak Li barangkali bisa gerakkan sebentar badan, bisa muter-muter supaya saudara-saudara kita bisa melihat seperti apa kalau Bapak lagi bergerak. Silakan, Pak. Nah, ini Pak Li bergerak ke sana kemari, ya. Itu di belakang itu ada Joshua Lebani, oke. Saudara Joshua, salah satu alumni kami. Lalu kemudian itu Bu Astri tadi, ya. Lalu ada Bu Castelia di mana? Oh, ada duduk di bawah sana. Oke, dan saya masih ada di depan. Oke, silakan Pak, boleh fokus kembali ke slide-nya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu melihat bahwa metaverse ini basically-nya adalah sebuah platform game. Ini adalah sebuah platform game, ya. Nah, tapi memang kemudian ini dibikin untuk kita bukan berantem di sana, tapi kita diskusi, kita berbicara, kita berdiskusi mungkin, ya. Nah, metaverse ini juga akhirnya kemudian dimanfaatkan orang untuk melakukan metaverse church, ya. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah metaverse church sebenarnya. Ya, basically apa yang kami lakukan ini, saya bisa di sini bukannya menyampaikan melalui Zoom, ya. Kita masih menggunakan Zoom, kita padukan. Kenapa? Karena memang saudara-saudara banyak yang bergabung lewat Zoom. Tapi sebenarnya kalau ini sudah ready, kita bisa hanya ketemu di Altspace saja, misalnya ini salah satu platformnya, atau di Sandbox, atau di Decentraland, atau di Roblox, misalnya kita bisa ketemu di tempat lain. Ya, basically seperti itu.
Nah, saya juga kemudian melihat bahwa potensi dari metaverse ini bisa digunakan mungkin di dunia pendidikan atau bahkan juga gereja untuk apa yang disebut dengan immersive learning. Ya, immersive learning. Saya mungkin mau coba masuk ke sana, tapi sebentar lagi. Ya, ini adalah contoh salah satu tempat yang disiapkan oleh orang-orang yang memang main metaverse ini. Di sana dia bikin sistem tata surya, di mana kita bisa terbang dari satu planet ke planet yang lain, juga ke matahari. Kemudian kita bisa mempelajari banyak hal tentang tentang rasi-rasi bintang juga misalnya. Ya, dan ada juga yang membuatnya itu sangat bagus sekali. Itu dalam bentuk International Space Station. Kita bisa masuk ke dalamnya dan sebagainya. Oke, Pak Lee boleh berhenti share. Saya akan coba masuk ke sana. Ya, mari kita lihat bersama-sama ya. Saudara sudah bisa lihat layar saya? Ya, saya akan keluar dari tempat ini. Pak Lee dan Bapak Ibu silakan tetap di sana. Saya akan masuk ke di sini namanya Campfire. Ya, saya akan masuk ke sana dulu. Nanti baru dari sana kita akan masuk ke sistem tata surya itu dan kemudian International Space Station. Oke. Ini adalah satu art space yang lain, ya, satu space yang lain dibuat oleh orang lain, kami hanya menggunakan. Saya masuk ke tempat namanya Solar System and Beyond. Ya, ini contoh kira-kira kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Ya, ini di sini adalah untuk kita melihat tata surya itu seperti apa. Immersive learning. Jadi kita benar-benar immerse di dalamnya. Kita masuk dan meresap di dalamnya, tercelup di dalamnya, begitu. Sebentar ya saudara ya, ini agak berat sebenarnya videonya. Jadi saudara perhatikan, begitu saya masuk, ini ada satu tempat untuk saya bisa melihat bacaan-bacaan dulu. Ya, ini urutan planet. Lalu kemudian ini petunjuk untuk ada beberapa juga yang bisa saya klik, tapi saya nggak akan klik. Saya langsung akan mengunjungi planet-planet yang ada, misalnya. Ya, saya bisa maju mundur, saya bisa menuju ke matahari, atau saya bisa melihat rasi bintang. Saya masuk ke sini melihat rasi bintang. Dan di sini, kalau lagi ada orang, saya bisa ngobrol dengannya. Kemarin saya masuk ke sini, dan saya ketemu dengan ada satu orang Inggris, dan kami jadi diskusi, ngobrol, begitu, karena dulu saya pernah studi di Inggris. Ya, jadi saudara lihat, ini rasi-rasi bintang itu. Di sana, di depan ada Pegasus, ada Pisces, ada Aquarius, Capricorn, dan sebagainya. Oke, saya tidak akan lama di sini. Saya masuk keluar lagi ke depan. Ya. Saya masuk lagi untuk masuk ke International Space Station. Dia nggak mau merespon, saudara. Ya, kalau misalnya seperti itu, udah kita lupakan saja. Padahal ini menarik juga. Ya, tapi ini nggak bisa masuk. Ya, oke, saudara, ada sesuatu terjadi ini dengan sistemnya. Ya, jadi bukan di ini, tapi dia nggak mau diklik. Ya, padahal saya begitu klik sebenarnya bisa masuk ke International Space Station dan saya bisa bermain-main di International Space Station itu. Saya kembali masuk ke ruang Emau Center tadi, di mana ada Pak Lee dan kawan-kawan. Oke, kelihatannya ini alt space-nya lagi ada error. Ya, saudara, jadi dari kemarin memang saya beberapa kali ketemu, kalau misalnya dia ada masalah, saya harus keluar dulu, baru kemudian masuk lagi. Ya, nah mungkin saya akan kembali dengan lanjutkan, saya akan share PowerPoint saya sedikit lagi beberapa. Ya, saya nggak share alt space-nya lagi. Apa yang terjadi dengan kita di zaman seperti ini adalah bahwa di satu sisi kita memang perlu menyambut perubahan seperti ini. Ya, seorang futuris bernama Alvin Toffler, ya harusnya pakai V ya, Alvin Toffler, dia katakan, what passes for education today, even in our best schools and colleges, is a hopeless anachronism, katanya. Menurutnya sekolah dan perguruan tinggi kita bahkan yang terbaik itu anakronis, hopeless dan anakronis, tidak sesuai dengan zamannya. Society kita, masyarakat kita itu sudah masuk ke era super industri, dia katakan. Tapi sekolah itu masih ada di industrial era. Nah, pertanyaannya adalah gereja itu bagaimana? Ya kan? Jadi saya rasa kita memang perlu menyambut perubahan yang ada ini. Saya rasa pandemi ini membuat kita sadar bahwa kita memang sudah terlambat ya, dan ketika pandemi terjadi kita dilontarkan jauh ke depan. Banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin kita enggan untuk lakukan, kita enggan untuk nyoba, terpaksa kita nyoba. Dan ini masih begitu banyak hal yang menantang di depan. Tapi memang kita perlu menjaga satu sikap penuh dengan discernment. Ya, nah di sisi yang lain, ya di satu sisi kita perlu menyambut, di sisi yang lain kita juga tetap harus waspada. Karena teknologi itu tidak netral, Bapak Ibu. Saya sering mendengar orang mengatakan teknologi itu netral. Sesungguhnya teknologi itu tidak netral.
ya, seorang pastor Jesuit bernama John Calvin, ya, dia dosen di Fordham, dia katakan, we shape our tools and our tools shape us. Kita membentuk alat-alat kita, ya, perangkat-perangkat kita, dan perangkat-perangkat kita itu membentuk kita. Contoh misalnya ketika kita menemukan alat tulis, kita menemukan kertas dan sebagainya, tentu saja seluruh hidup kita itu berubah. Ketika kertas diekspor ke Eropa, kemudian mereka temukan mesin cetak, maka dunia itu berubah sama sekali. Atau misalnya contoh bagaimana ketika dulu seorang bernama Joseph Weizenbaum, dia salah satu programmer pemula dulu sekali, ketika dia menemukan satu mesin yang disebut dengan ELIZA. Ya, ELIZA ini adalah satu komputer yang didesain, diprogram untuk bisa lakukan client-centered counseling. Orang-orang sampai merasa mereka sangat dimengerti oleh ELIZA. Padahal dia adalah sebuah komputer gitu. Sampai mereka nggak percaya ELIZA itu komputer. Ini orang nih, dia sangat memahami saya dan sebagainya. Ya, tentu saja kalau misalnya kita sampai satu level, sampai di satu tahap kita sangat mencintai dunia virtual daripada sesama manusia, kita anggap komputer lebih mengasihi kita, tentu itu jadi masalah, bukan? Nah, lalu kemudian tentang metaverse sendiri, ada orang yang berpikir bahwa metaverse itu adalah satu platform yang cocok untuk kita beribadah dan sebagainya. Kalau untuk ibadah mungkin agak jauh ya, saudara ya. Tapi kalau untuk pembinaan mungkin bisa. Tapi ketika kita gunakan platform ini pun sebenarnya ada identitas kita itu tersembunyi di balik itu. Tadi saudara lihat kami hanya muncul sebagai avatar begitu saja. Tidak ada identitas diri kami di sana. Memang ada orang-orang seperti Oscar Wilde mungkin ya, dia katakan, man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth. Jadi ketika kita tidak tampil dalam identitas kita yang asli, kita bisa mengatakan kebenaran, katanya. Ada orang yang mengatakan metaverse adalah platform seperti ini. Di sana kita bisa jujur dan sebagainya. Tapi apakah dalam kehidupan kita, kehidupan spiritualitas kita, itu yang kita inginkan? Bukankah justru yang kita inginkan adalah keterbukaan, transparansi di hadapan Allah, kita benar-benar terbuka juga, tampil fragile, tampil apa adanya di hadapan sesama kita, terbuka. Bukankah justru itu yang kita inginkan? Kalau kita justru hanya bisa berani mengatakan dalam tanda kutip the truth di balik topeng, itu bukankah justru ada masalah dengan kita? Barangkali saya hanya sampai di sini dulu, selanjutnya Bu Castelia akan melanjutkan. Oke, saudara-saudara, saya akan melanjutkan Pak Hendro ya. Tadi kita sudah mencoba untuk memahami sebenarnya arus budaya digital itu seperti apa, dan itu memang luar biasa masif ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro tadi. Nah, yang jelas begini, bahwa kita tuh menghadapi satu tantangan dalam hal membangun kehidupan spiritualitas kita ini di era digital. Nah, itu sama sekali tidak mudah, saudara-saudara. Nah, kebiasaan bermedia sosial yang sangat masif itu telah menjadi salah satu tantangan pemuritan yang paling mendesak di gereja saat ini. Demikian Reinke mengatakan. Jadi, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di dunia hari ini, sesungguhnya ini tantangan bagi gereja itu luar biasa besar. Karena berhadapan-hadapan dengan arus budaya yang betul-betul sulit sekali untuk dihadapi. Nah, keterikatan yang sangat besar pada teknologi digital itu sangat mungkin mendistraksi fokus dan keterpusatan pikiran kita kepada Allah. Karena sangat banyak ininya, pernak-perniknya, dan pernak-pernik atau distraksi-distraksi itu justru menimbulkan kenikmatan bagi orang-orang yang memang terlibat di dalamnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya saudara-saudara, dengan perjalanan kehidupan kita di era ini, paling tidak kita temukan 3 hal lah tentang teknologi ini. Teknologi itu dikatakan it is not a luxury but needed for survival. Jadi teknologi itu bukan lagi luxury, bukan lagi kemewahan gitu bagi kehidupan manusia hari ini. Tetapi itu diperlukan untuk orang bisa bertahan hidup gitu. Jadi kalau kamu mau hidup dengan baik dan proper, ya kamu harus masuk di dalam arus teknologi itu. Lalu kemudian penelitian ini mengatakan bahwa yang kedua adalah teknologi itu merupakan vehicles, kendaraan gitu, untuk sebuah transformasi dunia di sekitar kita dan juga tentang our own becoming. Itu menyangkut tentang identitas diri kita, keberadaan diri kita gitu. Nah, jadi selain itu diperlukan untuk survival atau bertahan hidup, teknologi ini juga merupakan sebuah alat untuk melakukan transformasi.
Lalu yang kedua, teknologi itu juga dikenal atau dipahami sebagai sesuatu yang sekuler. Kita tahu itu sekuler. Tetapi at the same time, itu creating a sacred place. Jadi pada saat yang sama juga bisa orang melihat itu sebagai tempat yang kudus bagi seseorang. Makanya kenapa teknologi membuat kita bisa beribadah hari ini, teknologi bisa ikut pembinaan hari ini, bahkan SCTA sekarang mencoba dengan metaverse untuk memperlihatkan kepada saudara seperti ini loh yang namanya metaverse, itu bisa digunakan sebagai satu alat untuk kita melakukan pembinaan dan sebagai sacred gitu ya, sesuatu yang kudus yang dikatakan itu bisa dirasakan oleh seseorang. Nah, dalam hal ini, tadi Pak Hendro sudah mengatakan, sesungguhnya teknologi itu nggak netral, which is true itu. Itu betul sekali bahwa teknologi itu tidak netral, karena teknologi itu sesungguhnya memiliki seperangkat nilainya sendiri. Perhatikan saudara, seperangkat nilainya sendiri yang dapat mengubah sifat dasar manusia. Sebab teknologi sangatlah memberi dampak pada cara manusia berpikir, bahkan berpikir tentang dirinya sendiri gitu. Jadi bukan hanya berpikir tentang dunianya, tetapi juga mempengaruhi cara dia berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, saudara, ini hal yang sangat challenging gitu bagi gereja hari ini, bagi kita orang-orang Kristen. Saya memberikan kepada saudara ya beberapa hal yang perlu kita pahami. Apa sebenarnya pengaruh dunia digital yang seperti sekarang kita hadapi ini terhadap berbagai aspek kehidupan kita. Paling tidak saya menyoroti 3 aspek, yaitu brains, otak kita, souls, jiwa kita, dan juga relationship, relasi-relasi yang kita miliki. Jadi saya melihat pengaruh pada 3 aspek ini. Banyak lagi yang lain, tetapi pada seminar ini saya membatasi pada 3 hal ini karena menurut saya ini sangat esensial sekali. Nah, kalau kita bicara tentang pengaruhnya pada otak manusia, kita tahu bahwa Allah itu menciptakan otak manusia sangatlah menakjubkan, karena otak manusia itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi, satu untuk beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan secara cepat. Itu kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain tentunya. Dan yang kedua, otak manusia itu juga memiliki kemampuan untuk mengakomodasi hal-hal baru dalam hal menjalankan proses tertentu. Jadi 2 kemampuan ini, yaitu adaptif dan akomodatif dari otak kita inilah yang membuat pada akhirnya ketika itu bersentuhan dengan dunia digital, itu menghasilkan satu arus yang luar biasa hebat, keluar dari diri kita sendiri. Jadi tuntutan kehidupan digital yang terus-menerus dapat menghilangkan kemampuan kita untuk secara sadar mengendalikan otak kita. Sehingga otak menjadi sangat lemah kemampuannya untuk mengendalikan dan membuat keputusan karena segalanya telah diambil alih oleh teknologi. Hebat sebenarnya arus budaya digital ini, saudara-saudara. Karena tanpa sadar kemampuan kita itu banyak sekali menurun karena kita begitu cepat mengakomodasi dan beradaptasi terhadap kehidupan digital ini. Jadi kehidupan kita itu memang betul-betul diserap oleh digital ini, saudara. Nah, kenapa ya bisa demikian gitu? Ada satu penelitian yang mengatakan gini, every time we get that new information, the brain floods with dopamine, katanya. A pleasure drug which makes us feel good and seek to repeat the activity. Jadi setiap kali kita mendapat informasi baru, kan kalau di dunia digital ini informasi luar biasa cepat sekali dan banyak sekali yang baru gitu. Nah, itu dalam penelitian mengatakan bahwa otak kita itu dibanjiri dengan satu zat yang namanya dopamin. Ini merupakan seperti obat yang membuat kita merasa senang sekali gitu, zat yang membuat kita memiliki rasa senang gitu. Nah, sehingga karena kita senang, maka kita merasa enak kan hatinya gitu, sehingga berupaya untuk ulang lagi gitu. Jadi dengan demikian kita bisa lihat ketika otak manusia itu sangat cepat sekali terhubung dalam mencari hal-hal baru, karena itu keinginan untuk mendapatkan informasi baru, pesan baru, pengalaman baru, merupakan hal yang bisa membuat seseorang menjadi senang. Nah, kesenangan itulah yang kemudian mengakibatkan kecanduan dan perilaku buruk, saudara. Sadar atau tidak sadar, kita bisa mengalami dan masuk ke area itu. Maka, kalau dilanjutkan, kita akan melihat pengaruh ini kepada souls, kepada jiwa kita. Seberapa rusakkah jiwa manusia oleh karena kelumpuhan otak yang tidak dapat mengendalikan kebergantungan seseorang pada piranti digital misalnya kita. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dalam keadaan selalu on pada piranti digital, kontrol akan terletak pada habit
bukan lagi pada conscience. Artinya disitulah kita melihat menurunnya kemampuan otak ini untuk melakukan kontrol. Sudah sulit melakukan daya kontrol. Orang kalau ada addiction, itu susah untuk mengontrol dirinya sendiri kan. Atau orang ketika dia memiliki bad behavior pun juga rasanya susah untuk mengontrol bad behavior pada dirinya sendiri. Maka yang beralih gitu, jadi bergeser gitu, conscience itu digeser dengan luar biasa oleh habit. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, memunculkan apa? Memunculkan hormon stresnya menjadi meningkat. Kenapa? Karena dia terus mengulang-ulang, repeat apa yang membuat dia senang itu, saudara-saudara, sehingga menurut dia tidak tidur juga nggak apa-apa gitu. Maka tidak heran orang-orang yang gamers atau apa gitu, orang-orang yang suka dengan permainan piranti digital itu bisa nggak tidur tuh, karena dia terus on gitu. Nah, karena dia kurang tidur, itu sebenarnya hormon stresnya meningkat sehingga jiwanya menjadi terganggu atau menjadi rusak. Maka tidak heran kalau saudara perhatikan di dunia media sosial kita hari ini, ya munculnya haters atau kejahatan media sosial lain itu merupakan akibat dari jiwa yang sakit dan mental yang terganggu gitu. Dia nggak kenal sama orang itu, tetapi dia bisa benci luar biasa kepada orang itu gitu. Dia tidak tahu orang itu siapa, tidak tahu juga tentang hidupnya seperti apa, tapi dia bisa mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial dengan begitu rupa gitu. Sampai kadang-kadang ditariklah dari apa yang ada di dalam media sosial itu ke dunia nyata dan akhirnya dibawalah ke polisi dan seterusnya. Kan kita sudah sering sekali mendengar cerita seperti itu, sampai ada orang mengatakan netizen itu bisa ngomong apa saja, netizen maha benar dan sebagainya. Sebenarnya itu kan pengaruh di dalam jiwa yang rusak yang berseliweran gitu di dalam dunia media sosial itu. Nah, dengan demikian saudara-saudara, pengaruh dunia digital ini bukan hanya kepada otak yang lumpuh kemampuan untuk melakukan kontrol atau tidak punya daya kontrol, yang kedua juga merusak jiwa, tapi juga yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami adalah dunia digital ini pengaruhnya pada relasi manusia. Hari ini, saudara-saudara, banyak relasi itu terhubung melalui media sosial gitu. Memang sih nampaknya membuat sepertinya kita terhubung gitu, being connected gitu satu sama lain dengan orang yang di luar sana, di luar negeri atau dimanapun kita bisa connect gitu. Jadi akses kepada internet dan aplikasi sosial media itu membuat relasi-relasi itu sepertinya terjalin dengan mudah, sangat efisien, sangat nyaman, namun juga sebenarnya sangat dangkal dan bahkan sangat palsu, saudara-saudara. Bisa jadi seperti itu. Sekarang kalau kita melakukan seolah-olah dengan kita melakukan share, melakukan thumbs gitu ya, menyatakan kita like gitu dengan apa yang kita lihat di dalam media sosial itu seolah-olah kita sudah terhubung atau kita sudah berkoneksi. Tapi apakah benar itu kita berkoneksi secara nyata gitu? Nah, seorang bernama Philip Nation itu mengatakan gini, the digitally connected world has given us access to more information and less understanding, katanya gitu. Memberi kita akses kepada informasi yang lebih, tetapi memberikan kita less understanding sebenarnya. Tidak pada pengertian yang sebenarnya gitu. Lalu katakan juga it puts us in contact with more people. Ya, ini teknologi itu atau media sosial ini membawa kita kepada kontak dengan banyak orang, tetapi provide less relationally to this context. Tidak berelasi secara benar gitu. Tidak tersedia relasi yang secara benar di dalam kontak-kontak kita ini. Nah, itulah sebabnya bisa dikatakan bahwa our media-mediated conversations are devoid of emotion. Jadi percakapan di dalam media ini dimediasi dengan emosi yang sangat kurang sekali, bahkan hampir nggak ada, void gitu, kosong, emosi yang kosong gitu. Jadi Laura mengatakan we tend to treat people as units. Jadi kita itu men-treat orang atau memperlakukan orang itu seperti unit-unit gitu, seperti unit-unit. Dan we carefully compose and edit who we are want to be online. Jadi kita bisa kok mengontrol dengan cara menulis atau mengedit apapun yang ingin kita online-kan itu, yang kita ingin upload. Kita bisa kontrol, kita bisa edit. Muka kita sudah bisa pakai filter, jadi bukan muka kita yang sebenarnya, jadi kelihatan begitu cantik, padahal aslinya biasa-biasa aja gitu. Jadi ada banyak hal yang memang bisa dilakukan di dalam dunia digital ini.
Nah, saudara, kalau begitu kita kan mesti tahu ya bagaimana kita berhadapan dengan hal ini dan kemudian kita membangun kehidupan spiritualitas kita. Paling tidak saya merumuskan 3 lah, saudara ya, untuk kita bisa pahami berkaitan dengan tadi ya, dengan apa yang kita pelajari dari rusaknya otak kita, lumpuhnya otak kita, rusaknya jiwa kita, dan juga begitu minimalnya relasi yang kita miliki. Jadi kalau saya rumuskan 3 hal ini yang menjadi bagian akhir dari presentasi saya malam hari ini. Yang pertama itu yang harus dibangun dalam formasi spiritual ini adalah tenang dan fokus. Ini sebenarnya yang digempur oleh dunia digital. Orang tidak bisa tenang gitu, saudara. Terus dia bagaimana dia tenang? Orang dia 24/7 ya, 24 jam 7 hari itu on terus, bagaimana dia bisa tenang gitu. Dan kemudian dengan banyaknya distraksi-distraksi atau keinginan-keinginan untuk masuk ke dunia informasi yang begitu masif, juga membuat orang tidak bisa fokus. Jadi formasi spiritual pertama yang harus dibangun dalam diri seseorang yang ada di dunia digital ini belajar untuk tenang dan fokus. Nah, kalau menurut Richard Foster, dia mengetengahkan beberapa disiplin rohani seperti disiplin meditasi, doa, puasa, belajar, hening, dan ketundukan merupakan antitesis atau bertentangan dari kebiasaan yang dibentuk dengan kuat oleh teknologi digital yang menuntut untuk memiliki mentalitas dan perilaku selalu on atau being connected 24/7. Foster mengatakan gini, focus intentionally, focusing on God, on God's words, His laws, statutes, precepts enable us to create the emotional and spiritual space that allows God to construct an inner sanctuary in the heart. Jadi tanpa kita melihat pentingnya untuk berfokus kepada Allah dengan melakukan disiplin doa, puasa, belajar, hening, ketundukan gitu, saudara ya. Kalau ini dihilangkan atau digeser dengan seluruh hal-hal yang saudara lakukan yang on tadi itu ya, being connected 24/7, ini di mana saudara meletakkan Tuhan di dalam kehidupan digital Anda gitu. Di mana dia? Bisakah Anda tenang? Bisakah Anda fokus gitu? Nah, yang jelas begini, bahwa Allah memanggil kita untuk memiliki quiet time di hadapannya. Beberapa teks yang saya tuliskan saudara bisa cek nanti untuk bagaimana kita memahami bahwa quiet time itu perlu gitu. Nah, saudara David Wells itu pernah mengatakan begini, penderitaan akibat distraksi teknologi digital adalah tantangan terbesar kita di zaman ini. Too much distraction. Terlalu banyak distraksi, saudara-saudara, hidup kita ini, sehingga kita tidak bisa fokus. Nah, saudara, dalam hal inilah kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya disiplin ini memang perlu dibangun. Paling tidak langkah-langkah konkretnya ya, saudara, itu dilakukan juga sih di STAA untuk melatih juga, karena kan anak-anak muda yang studi teologi ini, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan jadi hamba Tuhan, tapi mereka juga ada di dalam generasi ini gitu, hidup di dunia digital ini gitu. Jadi melatih diri berpuasa gadget itu penting menurut saya, dan belajar untuk hidup tanpa mentalitas always on gitu. Jadi kita sendiri yang memutuskan. Ketika teknologi seolah mampu melumpuhkan otak dan merusak jiwa kita, tapi kita ini kan human ya, diciptakan oleh Allah gitu. Kita punya kuasa atas dunia ini, bahkan kita punya kuasa atas teknologi itu. Maka harusnya dengan kesadaran itulah kita melatih diri kita untuk melakukan hal ini. Keep away gitu ya dari handphone atau apapun gitu, semua gadget yang ada di tangan saudara itu, supaya saudara bisa betul-betul merasa human gitu. Jadi bukan digital human, tetapi you are a real human gitu. Manusia sejati yang diciptakan oleh Allah pada dirinya gitu. Nah, kemudian memiliki waktu teduh secara rutin, tentu itu menjadi kelanjutannya. Nah, belajarlah untuk melakukan deep thinking dan quiet reflection. Selalu seperti itu gitu. Setiap hari bahkan, ini adalah sebuah latihan rohani yang menjadi target saudara seharusnya. Karena dunia digital ini, saudara, dengan semua yang kita terbiasa serba instan, somehow itu membuat kita tidak menjadi orang yang tidak punya deep thought gitu, tidak punya deep thinking gitu. Kita tidak melakukan pemikiran yang sangat mendalam terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Kita instan, kita cepat, semuanya harus cepat. Kita tidak pernah melakukan quiet reflection.
atas apa yang terjadi pada diri kita. Cepat-cepat saja kita selalu gampang marah, kita gampang berespon secara negatif gitu, karena kita jarang sekali melakukan quiet reflection gitu. Berefleksi dengan diam gitu. Jadi inilah bentuk ketenangan dan belajar untuk fokus itu ada di area disiplin seperti ini. Nah, untuk formasi spiritual kedua, yaitu membiasakan diri belajar dengan membaca hingga memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, dunia, sesama, dan diri sendiri. Saudara, kehidupan digital ini terus mendorong seseorang untuk membentuk kesalehan tanpa pembelajaran. Ya, instan sebabnya. Jadi, terus belajar adalah salah satu disiplin kuno sebenarnya yang tidak akan pernah usang, karena setiap orang percaya itu dipanggil untuk memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, dunia, sesama, dan dirinya sendiri. Laurel mengatakan gini, for spiritual growth, it is best to stick to the simplicity of sitting quietly before our Maker with only our Bible open, reading, listening, and hearing God's voice. Gitu. Nah, saudara, di dalam hal inilah kita bisa tahu bahwa betapa pentingnya melakukan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, loh, saudara. Sebab kalau kita tidak punya waktu seperti ini, yang dikhususkan oleh kita, di mana otak kita mengontrol diri kita sendiri itu untuk melakukan hal ini, saudara akan immerse tadi yang katanya Pak Hendro, tenggelam betul-betul masuk dan tidak lagi bisa dibedakan gitu. Mana yang dunia digital, mana diri Anda yang real human gitu, karena saudara-saudara sudah menjadi human digital. Nah, dalam hal inilah kita bisa melihat disiplin rohani apa yang kita bisa bangun di sini, bahwa duduk diam di hadapan Allah dengan cara membaca, merenungkan, mendengar suara Allah hingga firman itu tinggal di hati kita, itu tidak boleh diganti oleh apapun juga. Membawa dan membaca Alkitab bukan dari mobile phone atau tablet. Sekarang, saudara ya, orang semakin lama, saya lihat orang ke gereja itu sudah nggak lagi bawa Alkitab gitu. Entah kenapa, jadi Alkitab itu tidak lagi sesuatu yang diperlukan nampaknya gitu. Karena menurut mereka sudah ada di gadget kok gitu. Tetapi sebenarnya disiplin seperti itulah, dengan kita ibadah, Alkitab ada di gadget, bukankah itu distraksinya banyak sekali ya? Saudara tidak akan mungkin tahan untuk tidak membuka WhatsApp saudara ketika ada ting masuk gitu, ada WA masuk, atau bahkan sudah tergoda ketika ngantuk saudara buka Instagram di gadget yang sama di mana Alkitab saudara ada di sana gitu. Nah, jadi sebenarnya hal-hal seperti ini mestinya dihidupkan kembali gitu. Membawa, saya kalau di SCT Amanat Agung, saya tegaskan sekali pada mahasiswa, tidak boleh membawa handphone sebagai Alkitab ke ruang chapel. Semua mahasiswa, dosen bahkan tuh harus staff semuanya membawa Alkitab fisik, Alkitab buku gitu. Supaya otak kita ini punya conscience gitu, punya kesadaran bahwa Alkitab saya adalah ini gitu. Ini penting nih saudara, ini disiplin rohani. Nah, aktivitas spiritual secara online itu harus dilakukan dengan hasrat belajar agar membuat relasi dengan Allah itu semakin bertumbuh gitu. Jadi bolehlah menggunakan semua perangkat digital ini, tetapi hasrat yang sesungguhnya itu yang dibangun adalah belajar gitu, untuk mengalami pertumbuhan itu deep and grow, dan bukan dengan mentalitas sekedar mencari kenyamanan. Coba saudara tanya pada diri Anda masing-masingnya, sekarang kenapa tidak mau beribadah onsite meskipun sudah diminta datang, ayo datang, kenapa tidak mau onsite? Kalau misalnya mentalitasnya adalah lebih nyaman di rumah, artinya itu fail lah. Anda meresponi tentang dunia digital Anda ini gitu loh. Tetapi apabila saudara menggunakan perangkat digital ini dengan maksud pertumbuhan, itu artinya saudara mengendalikan teknologi ini di dalam kuasanya saudara. Nah, itu sebenarnya yang harus dibangun dalam formasi spiritual kita yang sehat di dunia digital ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah formasi spiritual ketiga ini membangun keterampilan berelasi. Menurut Richard Foster, disiplin spiritual itu memiliki sifat korporat. Karena perjalanan spiritual dalam hidup seseorang bukanlah solo journey, gitu. Bukanlah solo journey, bukan dijalani sendiri gitu. Kita korporat, kita bersama-sama gitu. Jadi komunitas dan relasi sangatlah penting dalam pembentukan dan pertumbuhan spiritualitas seseorang, gitu ya. Spiritual seorang Kristen. Nah, jadi spiritualitas online dalam dunia digital ini nampaknya membangun hubungan relasional, tetapi sebenarnya lebih kuat sifat isolasinya daripada relasionalnya. Itu yang dikatakan oleh Laurel tadi. Dia katakan online we choose friends, news sources, and create playlists that fit our worldview and our preferences. If someone disagrees with us, we hide, block, unfollow, unfriend, delete. We create a digital world that caters to our views and preferences.
Jadi dunia digital kita ini adalah kita akan memilih semuanya gitu, yang kita mau. Kita menjadikan diri kita lama-lama kayak monster, saudara-saudara. Karena semua harus cocok sama kita gitu. Yang kita mau. Kalau kita nggak cocok, kita bisa hide, kita bisa delete, kita bisa unfriend dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, maka belajar untuk bisa memahami hal ini dengan baik, seperti katakan oleh Seth Peirce ya, learning to do community with such different people in the flesh shapes me into a much better person than one who does community solely in front of a screen, katanya gitu. Jadi belajar untuk berkomunitas itu dengan apa orang-orang yang berbeda, dengan daging ini loh, tubuh ini membuat saya membentuk saya gitu, menajamkan saya menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya, daripada komunitas yang yang kita temui di screen ini gitu. Tapi kan kita sebenarnya sendirian gitu. Kayak metaverse ini ya, saudara ya. Sepertinya ada di sana, tapi kan saya sendiri di depan screen ini gitu loh. Walaupun apakah di situ ada avatar-avatar yang lain. Nah, jadi menurut saya gereja offline itu sangat terbuka dengan berbagai perbedaan. Sebenarnya kalau kita mau jujur melihat ini ya, gereja yang offline, kalau kita datang ke gereja bener lah, ke gereja fisik gedung gereja itu sangat terbuka dengan berbagai perbedaan, entahkah terkait musik, model ibadah, perbedaan etnisitas, kultur, bahasa, usia, dan bahkan tingkat kedewasaan rohani. Itu kan tidak bisa kita delete kalau misalnya kita ada di dalam real world ya, di dalam gereja. Emang kita bisa delete? Kita kan nggak bisa delete, saudara-saudara. Kita harus terima, belajar untuk menerima perbedaan dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Jadi relasi memang tidak semudah yang dibayangkan ketika kita ada di offline itu. Tetapi isu relasi yang di dalam online church atau online ministry itu akan jadi sangat minimal sekali gitu. Perhatikan bahwa human relations itu difficult, susah, saudara-saudara, dan messy, kadang-kadang kacau. Tetapi memang orang lebih senang bersembunyi di balik internet itu karena internet itu membuat easy gitu. Semua yang susah-susah di dalam relasi itu tersembunyi gitu di balik internet ini. Nah, maka disiplin rohani yang dibangun dalam hal ini adalah mengembangkan disiplin bertemu untuk maksud persekutuan dan atau pelayanan. Itu nggak bisa dihindarkan, saudara-saudara. Mau sampai kapanpun, mau dunia digital ini sehebat apapun, tidak bisa digantikan. Membangun kesadaran bahwa teknologi digital lebih mengutamakan kesenangan dan kemudahan daripada pertumbuhan. Itu harus ada di dalam mindset kita. Kayak tadi ya, kita seolah-olah melihat metaverse, ayo ibadah di metaverse dan sebagainya gitu. Oke, bisa nggak? Ya bisa gitu loh. Tetapi perhatikan bahwa platform metaverse sebenarnya dasarnya adalah games sebenarnya gitu. Dan kita seperti orang main game, emang seneng sih. Bagus gitu, bangunannya bagus, warnanya banyak gitu, dan kita kayak berada di satu tempat yang wah itu kayak sesuatu yang tidak pernah mungkin kita rasakan mungkin di dunia nyata gitu. Nah, tetapi memang itu hanya untuk kesenangan belaka gitu loh, saudara, atau canggih-canggihan gitu ya. Tapi sebenarnya apakah kita memang betul-betul bisa merasakan persekutuan yang indah, pertumbuhan yang benar? Belum tentu gitu. Nah, itu sebabnya kita harus waspada dengan hal ini. Bukan tidak boleh, tentu boleh gitu. STAA saja melakukan eksplorasi yang begitu besar terhadap hal ini. Tapi yang jelas ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita waspadai bersama dan ketahui bersama. Yang paling penting ketahui bersama supaya saudara punya mindset yang benar dalam membangun kehidupan kita di dunia digital hari ini. Ya, saya rasa ini yang saya sampaikan Bu Astri untuk kita hari ini. Semoga ini bisa memberikan kepada saudara pengertian yang cukup. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk kepada tanya jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di tangan saya. Ya, yang pertama adalah sebentar ya. Oke, ini pertanyaan pertama begini. Bagaimana menyikapi realita yang terjadi di mana handphone bahkan lebih utama dalam kehidupan manusia? Contoh, bangun tidur saja kita mencari HP bukan saat teduh atau berdoa. Bukankah teknologi sudah menjadi bagian dari lifestyle manusia zaman sekarang? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk berdampak positif dengan teknologi itu sendiri? Terima kasih. Mungkin Bu Castelia ya? Itu tadi yang saya bilang ya, bahwa ketika seluruh piranti digital itu sudah menjadi habit, maka kita memang tidak bisa, kayak nggak bisa lepas gitu dari
gadget itu. Jadi begitu kita melek mata sampai kita tutup mata untuk tidur, itu pasti akan ada bersama dengan kita. Nah, jadi kalau ditanya bisa nggak ya kita memberikan dampak positif terhadap situasi yang sudah seperti ini, karena itu sudah immerse gitu, sudah menyatu gitu dengan kehidupan kita. Sebenarnya kan apa ya? Kalau kita punya discernment, punya kemampuan untuk membedakan gitu ya, atau meletakkan fokus-fokus kehidupan kita gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Itu kan berdasarkan kemampuan kita di dalam hal memilih gitu. Nah, itu yang disebut dengan conscience. Nah, artinya gini, bisa nggak ya sekali-sekali saudara melawan itu? Misalnya kalau bangun tidur, tidak handphone dulu yang saudara cari gitu. Bisa nggak saudara ketika bangun tidur yang saudara ingat adalah Tuhan dan saudara bisa berdoa gitu sebelum saudara mengambil handphone itu, berdoa. Lalu kemudian saudara kalau mau, tidak salah juga sih mengambil handphone dan ngecek handphone itu, tidak masalah gitu. Juga jangan kita membuat dikotomi gitu antara kehidupan kita yang sekarang dengan dunia digital di mana memang kita ada di dalamnya. Hanya yang saya maksudkan adalah bagaimana supaya saudara itu bisa mengambil keputusan. Nah, yang dirusak oleh teknologi yang terserap di dalam diri kita ini adalah ketidakmampuan manusia dalam membuat keputusan itu, saudara. Keputusan dalam hal apa? Keputusan dalam hal saya akan memakai gadget saya ini atau tidak. Saya menggunakannya sekarang atau nanti. Itu kita lupus sekali gitu kemampuan kita untuk mengambil keputusan seperti itu gitu. Tidak melihat gadget saya selama 2 jam atau saya always 2 jam itu terus-terusan dengan gadget di tangan saya. Nah, maksud saya keharusan kita untuk belajar membuat keputusan terhadap kita akan away dari gadget itu sementara waktu atau kita bersama dengan gadget itu yang perlu dilatih gitu. Meskipun memang saya tahu bahwa mobile gadget itu tuh ada bersama dengan kita every time, every hour gitu. Nah, jadi saya rasa seperti itu yang harus kita lakukan ya. Jadi disitulah kita nanti akan bisa merasakan dampak positif dari gadget itu, yaitu saya menggunakan gadget saya untuk kepentingan apa gitu. Kita yang memutuskan. Buat saya gadget saya itu untuk kepentingan kerja, untuk kepentingan pelayanan itu lebih banyak daripada leisure, misalnya kayak gitu. Boleh nggak melakukan leisure dalam handphone? Saya bisa dong, saya juga buka YouTube, saya juga dengar musik, di Spotify, dan sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita tahu ya, waktu-waktu penggunaannya itulah daya kendali kita yang harus melakukannya, gitu Bu. Jadi saya rasa itu yang harus dilatih dalam diri kita adalah pengambilan keputusan terhadap penggunaan piranti digital itu. Oke. Baik. Thank you, Bu Nazalia. Saya mengingatkan rekan-rekan supaya kalau Anda memang ingin bertanya langsung dengan raise hand, silakan. Nanti teman-teman admin juga akan memeriksa siapa yang raise hand, jadi nanti akan dikasih kesempatan. Pertanyaan yang kedua ya, begini. Dengan pandemi, membuat jemaat terbiasa untuk kebaktian online. Dan untuk menarik kembali ke gereja, kelihatannya tantangannya besar. Ini mungkin Pak Hendro bisa bantu jawab ya. Apa yang perlu dilakukan oleh gereja? Ya, memang setelah pandemi ini banyak sekali yang jemaat yang tidak ingin kembali lagi. Saya rasa mungkin gereja bisa memberikan pemahaman, pengertian melalui mimbar. Jadi setidaknya jemaat itu kan dia akan masih ikut kebaktian secara online, diberikan pemahaman di sana, terus diingatkan, terus diajak kembali. Dan saya merasa ada sedikit hal juga yang sekarang ini barangkali ya, saya memperhatikan sebagian gereja itu juga celakanya agak nyaman dengan melakukan ibadah secara online. Jadi gereja sendiri mungkin juga harus memulai menyikapi dengan benar gitu, bahwa kita melakukan ibadah secara online itu mungkin akan jauh lebih simpel, tidak terlalu ribet dan sebagainya, tapi jangan terlalu nyaman di situ. Kalau gereja saja sudah nyaman, jemaat akan lebih nyaman lagi. Ya, jadi mungkin itu yang saya rasa harus dimulai. Gereja mulai dengan sikap yang serius kembali menyelenggarakan ibadah secara onsite itu, ya, dan dengan tekun terus mengajak jemaat. Dan saya rasa itu perlu terus diketengungkan sehingga jemaat kemudian bisa kembali. Tapi apakah kemudian ibadah online itu kita berhentikan sama sekali? Barangkali tidak. Karena justru saat-saat ini kita menyadari bahwa ada orang-orang yang memang dia tidak bisa datang onsite, dia tetap bisa ikut ibadah secara
online. Mungkin saya itu dulu, Bu Asti. Oke, thank you. Thank you, Pak. Mungkin Bu Castelia mau menambahkan? Ya, saya menambahkan. Tadi saya sudah mengatakan ya, saudara, ketika segala sesuatu ukurannya kenyamanan dan itu terlayani oleh teknologi, disitulah sudah munculnya ketidakbenaran gitu. Karena pada waktu kita pandemi, kemudian kita berubah menjadi online, itu tuh karena situasi gitu, karena konteks pandemi, kemudian kita membuat memungkinkan gereja itu menyelenggarakan ibadah secara online. Tetapi kalau misalnya sudah tidak lagi pandemi gitu ya, dan kemudian kalau itu diteruskan demi kenyamanan, kalau kemarin itu demi pandemi, sekarang demi kenyamanan atau demi menghemat waktu dan sebagainya, saya rasa alasan itu sudah tidak lagi menjadi benar gitu. Nah, itu yang mesti diluruskan oleh gereja, dan gereja sendiri harus menyadari bahwa orang Kristen itu punya prinsip di dalam kehidupan spiritualnya itu bukan kenyamanan prinsipnya gitu, tapi bagaimana dia itu striving ya, dia harus kerja, dia harus militan gitu untuk bisa bertumbuh. Kalau tidak, ya nggak bisa bertumbuh gitu. Meskipun saudara beribadah, meskipun saudara ikut pembinaan, tapi nggak bisa bertumbuh gitu loh. Karena standarnya itu adalah kenyamanan gitu. Nah, itu yang dalam spiritualitas Kristen itu sebenarnya kalau belajar dari bapak-bapak gereja, itu mesti digempur gitu oleh gereja dan bahkan oleh orang Kristen sendiri. Mungkin orang kota itu senang kenyamanan. Iya, mencari kenyamanan. Saya beberapa lalu ada memimpin khotbah di daerah gitu ya. Itu orang banyak sekali sudah berkumpul. Satu kali kebaktian ada kali 700, sampai saya sendiri agak gentar gitu karena banyak sekali gitu. Saya jadi berpikir bahwa orang-orang yang di daerah sana, itu saya khotbah di Palu, nampaknya lebih apa ya? Mereka mungkin kayak lebih rindu bersekutu ya, ketimbang di daerah-daerah perkotaan. Hati-hati dengan kenyamanan itu. Kalau saudara ingat dalam sejarah gereja, pada waktu Alexander memerintah dan orang-orang Kristen diberikan kenyamanan dan fasilitas sedemikian rupa, itu orang-orang Kristen merasa begitu menurun kerohaniannya gitu. Tadinya mereka orang-orang Kristen yang militan, yang bahkan ingin menjadi martir demi imannya, nggak ada lagi begitu. Tetapi orang-orang yang tetap mempertahankan kekristenan, yang militan itu mereka pergi ke padang gurun gitu untuk mendapatkan ketidaknyamanan itu demi mengalami pertumbuhan yang benar sebagai orang Kristen. Kira-kira seperti saya pernah membawakan satu topik tentang desert spirituality atau spiritualitas padang gurun. Disitulah orang-orang Kristen dilihat melawan kenyamanan itu dengan kerinduan untuk menderita gitu supaya dia bisa mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Saya jadi terpikir ya Bu ya. Teknologi ini kan memberikan kepada kita kenyamanan. Semua jadi gampang gitu, semua jadi cepat, semua jadi enak lah. Kita begini aja langsung datang gitu. Artinya kan kita yang hidup di tengah era seperti ini perlu ada satu disiplin rohani yang secara intensional bisa melawan kenyamanan itu. Kita kan nggak punya desert, kita nggak punya padang gurun. Bagaimana nih disiplin seperti apa yang mesti ya itu? Pada waktu saudara away ya dari gadget itu, kayak tadi saya bilang disiplin berpuasa gadget itu penting ya. Itu kan kayak padang gurun gitu. Rasanya kita nggak biasa dengan seperti itu, kita nggak kepingin, itu salah satunya gitu kan ya. Itu yang paling konkret lah gitu untuk kita away dari semua piranti digital sementara waktu dalam hidup kita gitu. Atau kemudian kita ini ya disiplin berelasi dengan baik dengan sesama gitu, jangan hide terus gitu. Kemudian terus misalnya kalau saudara aktif sekali di media sosial gitu ya, terus terbiasa gitu melakukan editing filter gitu loh Bu. Itu kan sesuatu yang udah jadi habit gitu. Saudara kayak lama-lama jadi nggak percaya diri kalau nggak pakai filter katanya gitu. Ketika dia mengupload fotonya dia atau apa gitu, lama-lama nggak percaya diri, harus filter gitu, karena udah habit gitu. Nah itu bahaya ya. Jadi kita harus menemukan padang gurun kita sendiri di dunia modern ini. Itu bisa ada di mana-mana sih, tergantung kita sebenarnya. Bagaimana kita mendisiplin diri kita sendiri gitu. Saya jadi tertarik pengen tahu kalau Pak Hendro gimana ya. Pak Hendro kan orangnya teknologi banget nih, ya. Semuanya teknologi itu Pak Hendro orang yang paling teknologi ya, HL teknologi. Pak Hendro sendiri gimana Pak? Kalau saya memang termasuk yang kalau dengan teknologi itu saya suka nggak bisa menguasai diri kalau dalam hal saya mencoba teknologi yang baru. Dulu sekarang mungkin udah agak jarang ya. Dulu ketika kami baru menikah,
istri saya bilang dia tuh istri kedua. Istri pertama saya itu ya laptop saya, begitu. Jadi memang saya agak berat begitu bergumul dengan itu. Tapi memang pelajaran-pelajaran spiritualitas yang saya dapatkan, pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan itu memang membuat saya untuk berusaha. Saya tetap misalnya ke gereja, saya selalu bawa Alkitab. Ya, sampai hari ini gitu. Sesekali ada nggak saya nggak bawa, ada juga sih, karena itu tergantung lah, ada situasi-situasi tertentu mungkin saya juga tidak bawa Alkitab dan sebagainya, tapi saya berusaha menguasai diri untuk tidak hanya bawa handphone saja misalnya. Lalu kemudian ketika ibadah saya selalu matikan handphone, saya tidak akan menyalakan handphone saya, WA-an dan sebagainya, saya tidak akan lakukan itu. Atau misalnya ketika kita ibadah di chapel gitu, saya bawa handphone, tapi saya juga bawa Alkitab, dan saya buka handphone hanya kalau misalnya saya lagi membandingkan, oh di Alkitab bahasa Indonesia ngomong apa, di bahasa lain ngomong apa ya, itu kan satu kenyamanan juga begitu ya, satu kemudahan untuk kita lihat. Tapi saya tidak akan nyalakan atau aktifkan sinyal Wi-Fi-nya misalnya, atau selulernya, lalu di tengah-tengah itu angkat telepon, itu tidak akan pernah saya lakukan begitu. Saya juga kemudian sekarang ini saya sangat kurang sekali posting-posting di sosmed misalnya. Dulu ada satu masa saya cukup aktif, ada kegiatan STTAA saya masukin dan sebagainya. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi. Itu ada di sosmednya STTAA dan sebagainya, biarlah ada di sana. Sesekali saya taruh di status WA saya ada, tapi itu sangat jarang. Ya, kadang-kadang soalnya hari ini kita sangat terpancing sekali untuk misalnya kita dapatkan follower yang banyak, kita dapatkan like yang banyak. Ya, kalau misalnya kita masih benar-benar tujuannya adalah menyampaikan informasi pengajaran, mungkin itu baik. Tapi saya rasa kita bisa sangat tergoda untuk mendapatkan like itu dan bukan yang esensi yang kita pikirkan begitu. Ya, saya berusaha segitu sih Bu. Kalau Ibu lihat saya masih banyak bawa gadget, ya ampunilah saya masih mencoba. Oke, Pak Hendra, thank you. Berikut ini mungkin bukan pertanyaan, tetapi sebuah tanggapan. Tapi saya pikir perlu juga mungkin Ibu Castelia memberikan komentar terhadap tanggapan ini, kalau memang perlu ya. Salah satu peserta kita mengatakan begini, bagi saya, gereja harus tetap hadir di dunia digital atau di metaverse. Karena faktanya, teknologi media sosial lebih banyak dipakai oleh setan dibandingkan alat memberitakan Injil. Gereja hadir di metaverse nggak apa-apa, buktiin STTAA juga lagi hadir di metaverse gitu. Karena itu juga bagian dari dunia digital dan kita ada di sana gitu. Cuma saya berharap gereja tidak melihat lahan metaverse ini sebagai sebuah pemindahan dari yang real kepada yang digital ini gitu. Jadi yang real itu ya harus tetap yang utama gitu, bahwa gereja bisa membuat acara-acara atau kegiatan-kegiatan di metaverse tentu tidak masalah gitu. Tetapi itu sebenarnya hanya sebagai sebuah supporting system gitu yang membuat kita bisa merasa merambah ke dunia digital yang mungkin ada sekelompok orang tertentu yang memang menyenanginya gitu. Menyenangi dalam arti lebih mudah, lebih aksesibel lah, lebih seperti itu. Tetapi tetap kesadaran bahwa mereka harus berelasi secara real itu harus terus dibuat. Gitu. Jadi itu menurut saya itu lebih kepada supporting system. Siapa yang mengendalikannya? Kita. Nah, tapi kalau misalnya dihadapkannya itu pada setan hadir di sana dan gereja harus hadir di sana karena di sana ada banyak setannya, menurut saya nggak begitu juga ya cara berpikirnya gitu, bahwa jangankan di dunia digital, di dunia real juga setannya banyak Pak gitu. Jadi artinya kita hadir di sana tuh bukan karena setan ada di sana, karena di dunia ini memang setan ada di dunia ini, iblis ada menguasai dunia ini juga gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita juga diberikan kuasa untuk menguasai semua itu gitu. Jadi entahkah di dunia yang real atau di dunia digital kita punya kuasa karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita gitu. Jadi kalau kita hadir di metaverse atau kita hadir di dunia digital bukan karena setan gitu, tapi karena memang itu adalah budaya kita hari ini gitu, dan orang memang ada di sana dan kita harus hadir di sana. Itu saya setuju untuk itu gitu. Tetapi yang saya antisipasi adalah dunia digital ini tidak bisa menggantikan gitu apa yang real yang ada di yang kita lakukan secara tubuh, secara daging gitu. Nah, jadi saya rasa itu sih yang sangat penting Bu.
untuk kita pahami. Oke, Pak Hendro kayaknya senyum-senyum. Saya setuju dengan Bu Castelia bahwa kita hadir di sana itu bukan karena seperti mau bersaing dengan iblis begitu. Kita perlu ingat bahwa perkembangan teknologi ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip dipercayakan oleh Allah. Allah mandatkan bagi kita untuk kita kita mengelola bumi ini, dan perkembangan teknologi ini, creation ini bukan iblis yang mengerjakannya, tapi Allah yang mengerjakannya melalui orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi memang semuanya ini adalah kreasi yang dimungkinkan oleh karya Allah. Kalau kemudian dalam tanda kutip iblis memakainya, iblis selalu memakai ciptaan Allah untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, begitu kan? Semuanya juga dia coba presepin, semuanya coba dia twist sehingga itu bisa berguna buat dia. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita menggunakan metaverse. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang Allah izinkan, yang Allah kemudian juga ikut berkreasi di dalamnya melalui kita. Kalau kemudian kita menggunakannya mungkin lebih kepada adalah pertimbangan apakah kita memang benar-benar membutuhkan dan apakah itu sesuai, cocok dengan konteks. Kalau misalnya katakanlah sekarang kita ingin hanya dengan keren-kerenan kita bikin ibadah online di metaverse, ya saudara tadi sudah lihat bahkan ketika saya lagi di tengah-tengah simulasi misalnya tahu-tahu kemudian crash dan sebagainya. Dan kita di sini juga kita pakai laptop yang mana, komputer yang mana itu juga pilih-pilih dulu, nggak semuanya bisa. Kalau kita berpikir kita mau lakukan ibadah di metaverse saja misalnya atau apa, banyak orang yang nggak akan bisa ikut. Komputer mungkin nge-lag, mungkin akan internetnya akan putus-putus setengah mati dan sebagainya. Nggak semua orang bisa mengikutinya. Dan kalau itu adalah konteks ibadah juga, barangkali bayangkan kalau misalnya seperti tadi, ketika Bu Castelia sedang di atas panggung, lalu kemudian ada orang lain naik ke situ, dia mondar-mandir di situ, ada space yang memungkinkan orangnya untuk terbang ke sana kemari, bayangkan kita ibadahnya suasananya kayak apa, begitu. Tapi kalau misalnya itu adalah konteks penjangkauan misalnya, dulu kan juga ada satu masa orang-orang bertanya, apakah bisa kita lakukan konseling secara lewat telepon, misalnya lewat telepon dulu, lalu kemudian belakangan lewat internet, konseling jarak jauh lewat Zoom dan sebagainya. Kita dulu berpikir itu kayaknya enggak deh, kita nggak akan lakukan. Tapi lama-kelamaan kita menyadari kita bisa memulai lewat telepon, nanti setelah trust itu mungkin terbangun, tetap kita akan bawa dia kepada onsite. Kita ketemu muka dengan muka, konseling, lalu kemudian konselingnya mungkin menangis di situ, kita teguhkan dia, dan sebagainya. Barangkali kalau misalnya satu saat gereja akan bergerak ke metaverse dan sebagainya, mungkin itu sifatnya penjangkauan. Penjangkauan, diberikan pemahaman, dan setelah itu dibawa masuk ke dalam gereja, kita benar-benar bersekutu seperti Bu Castelia katakan badin. Ya, kita bersekutu benar-benar onsite, kita saling bertemu, kita saling menyapa. Itu yang akan real sih. Apa yang Oscar Wilde tadi katakan bahwa kita berikan dia mask dan dia akan tell the truth, itu sebenarnya bukan truth yang sebenarnya. Tapi truth yang disembunyikan, truth yang tidak, yang justru benar-benar sejati, yang dia buka dari hati ke hati. Dan saya rasa itu menjadikan media-media online ini tidak menjadi satu media yang permanently kita bisa pakai. Mungkin itu dulu, Bu, dari saya. Thank you, Pak Hendro. Saya ada satu pertanyaan ya, Bu Castelia ya. Saya tiba-tiba tergelitik berpikir tentang dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah tempat di mana teknologi itu saat ini maksimal sekali digunakan, dan anak-anak kita yang sekolah mulai dari SD sampai bahkan kita di sini pendidikan tinggi sangat menggunakan teknologi untuk berbagai hal yang dulu mungkin 5 tahun yang lalu kita tidak pakai. Ada saran atau masukan dari kita lihat supaya dunia pendidikan, terutama pendidikan itu tetap bisa memfasilitasi siswa atau mahasiswa untuk tetap memiliki kehidupan rohani yang baik gitu. Apa yang bisa dilakukan di sana? Sebenarnya dunia pendidikan ini punya tempat yang sangat luas sekali gitu untuk menggabungkan keduanya gitu, apa yang digital ini dan apa yang real gitu, dan keduanya bisa nggak dimanfaatkan untuk pertumbuhan spiritual seseorang, bisa gitu. Nah jadi menurut saya kalau misalnya di dunia pendidikan, implementasi dari apa yang kita diskusikan hari ini mestinya dipakai keduanya gitu Bu, untuk sesuatu yang kita pikir itu perlu eye to eye,
ya dia harus ada bersama dengan kita. Gitu. Misalnya kayak pendidikan di STT Amanat Agung gitu. Kenapa kita tetap mempertahankan sistem asrama? Dan kan itu kan pendidikan itu kan ada filosofinya ya. Ada filosofi di balik itu. Tapi kalau filosofinya itu adalah sesuatu yang kita tahu shaping atau hasil bentukan dari pendidikan ini apa, tentu kita bisa lihat dong, kita bisa ukur gitu berapa persen ini dilakukan secara real gitu, langsung gitu, physically kontak gitu, dan mana yang bisa secara virtual gitu. Nah, jadi itu sebenarnya keputusan institusi gitu di dalam dia meletakkan bagian mana yang dikategorikan virtual dan dikategorikan secara real gitu. Nah, buat saya pendidikan itu tetap ada unsur yang tidak bisa diakomodir oleh teknologi sebenarnya. Karena unsur mendidik itu sendiri itu sudah bersifat apa ya Bu? Relasional, betul, bersifat relasional. Nah, itu yang kalau misalnya dilakukan lebih banyak secara virtual, itu yang akan sangat minimal sekali. Nah, menurut saya itu menghasilkan lulusan yang bisa jadi ya secara mutu itu bisa berkurang. Jadi harus ada hal-hal yang memang sengaja dilakukan untuk mengimbangi itu ya, supaya kehidupan rohaninya boleh tetap terjaga gitu. Oke. Tadi saya sempat kasih contoh antara VR dengan AR gitu ya, dan saya sempat kasih contoh begini. Saya share screen sebentar ya. Saudara pernah nonton film ini? Ya, di mana Tony Stark dia membangun Iron Man-nya itu dengan dia kembangkan, dia tinggal ini. Ini bukan fiksi. Tapi ada teknologi-teknologi yang bahkan memungkinkan ilmuwan untuk misalnya mereka lihat susunan DNA itu dalam bentuk augmented reality. Nah, saya rasa mungkin kalau misalnya kita akan gunakan dalam pendidikan, di pendidikan kedokteran misalnya mungkin yang seperti ini dia bisa pakai. Teknik mungkin yang mirip-mirip seperti ini dia bisa pakai. Bayangkan bahwa kalau membuat Iron Man mungkin itu terlalu jauh di depan. Tapi kalau misalnya di dunia pendidikan kemudian yang dilakukan adalah kita mempelajari mesin misalnya secara sederhana saja. Mesin dengan bahan bakar yang 4 tak misalnya, atau kalau mesin mobil mungkin V8 misalnya, kita coba lihat seperti apa. Kalau misalnya di dunia teologi, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya tadi barusan teringat dan saya coba cepat-cepat saya cari nggak ketemu, makanya suara Bu Astri tadi juga saya nggak terlalu dengar. Itu kita bisa tour, kita bisa lihat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Ada site-nya, saya barusan nggak ketemu, ada site-nya, kita bisa masuk ke dalam, termasuk The Church of the Holy Sepulchre, misalnya, itu tempat gereja makam Yesus, begitu ya. Kita bisa masuk ke dalamnya, masuk ke dalam satu, dari luar, kemudian masuk lagi ke dalam, kita bisa berkeliling, melihat seluruh bangunan. Kita juga bisa mengunjungi Hagia Sophia, ya, Hagia Sophia, gereja yang sekarang itu jadi masjid, begitu. Ya, kita bisa tur ke sana, kita bisa lihat masuk ke dalamnya. Sekarang itu kan sudah jadi masjid. Jadi kita sudah bahkan nggak bisa mengunjungi itu. Dulu pernah jadi museum, tapi setahun terakhir inilah mulai dijadikan masjid lagi. Tapi kita bisa mempelajari yang seperti itu misalnya melalui teknologi ini. Mungkin kalau misalnya kita bicara di dunia pendidikan atau mungkin dengan jemaat dan sebagainya, hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan. Itu mungkin sedikit tambahan saya. Terima kasih. Saya rasa waktu kita sudah habis. Tidak terasa, sudah lewat 1 jam lebih 40 menit, kita sudah menyelesaikan topik kita malam hari ini. Terima kasih untuk kepada Bu Castelia, Kartika, dan juga Pak Hendro. Terima kasih untuk saudara-saudara yang tetap bertahan sampai saat ini untuk mengikuti topik ini. Mari kita tetap terus memiliki hikmat, memiliki wawasan yang lebih luas lagi, karena di era teknologi digital ini, saudara dan saya harus tetap terus lincah. Memang kita hidup di tengah-tengah teknologi digital, tapi kita punya satu kehidupan rohani yang harus terus bertumbuh, harus terus dibangun. Jangan biarkan teknologi mengendalikan kita mesti tetap menyadari bahwa sesungguhnya hidup rohani kita harus selalu bertumbuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Castelia dan juga Pak Hendro. Saya mengundang Ibu Castelia untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami di tengah kami hidup di dunia ini.
Kami juga bersyukur bagaimana Tuhan menciptakan manusia ini begitu rupa dengan hikmat kemampuan intelektual yang begitu luar biasa. Sehingga terciptalah dunia yang kami sebut dengan dunia digital hari ini. Itu pun karena kemampuan yang Kau berikan kepada manusia ini. Tapi janganlah ya Tuhan, kemampuan manusia ini seolah-olah ingin melampaui keberadaan Tuhan, sehingga kami menuhankan teknologi itu lebih dari Tuhan itu sendiri yang menciptakan kami. Tuhan, kami mohon kiranya kepada setiap kami diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat secara penuh kesadaran kami menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dunia di sekeliling kami dalam arus budaya digital hari ini. Kami yakin sebagai orang percaya, Tuhan telah menaruh di dalam hati kami iman, keteguhan, dan juga pemahaman tentang Engkau, dan bahkan tentang bagaimana kami harus menjalani iman kami di tengah-tengah dunia yang diliputi dengan tawaran-tawaran kenyamanan ini. Tuhan, tolonglah supaya kami dapat benar-benar tetap hidup secara sejati, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup ini bukan sekedar untuk sebuah kenyamanan, tapi hidup ini adalah sebuah kerja keras, sebuah upaya, sebuah militansi untuk kami dapat terus berjalan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah dunia yang seperti ini. Berikanlah kepada kami kerinduan yang semakin dalam untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama, dan tidak menggantikannya segala sesuatu dengan perangkat teknologi di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk pembinaan malam hari ini, kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi setiap pendengar yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh sesi kami, dan kami akan beristirahat setelah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Amin.